warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan nama saya Wira Fimansyah, SPD MPD, salah seorang dosen di program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Izinkan saya untuk memaparkan PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran, yang mana saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan materi IPS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah jati diri Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Medan. Mata kuliah bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa terkait materi IPS yang difokuskan untuk pengembangan materi pembelajaran IPS pada tingkat SMP. Materi mata kuliah ini yang terdiri atas konsep dasar dan ruang lingkup materi pembelajaran IPS dan konsep esensial terkait kajian, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan juga antropologi. Seperti biasanya, setiap kali pembelajaran akan dimulai, saya akan menyampaikan capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pada bidang sikap, CPL 1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Lalu ada CPL 3, yakni mampu mengembangkan kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, kritis terhadap isu dan masalah sosial budaya. Bidang kedua yaitu pengetahuan terdapat pada CPL 10, yaitu mampu merancang dan melaksanakan model, metode pembelajaran, serta bahan ajar baik secara konvensional maupun berbasis digital pada mata pelajaran IPS di SMP. Lantas ada CPL 12, mampu mengembangkan wawasan dan mengkonstruksi perilaku peserta didik. Ada CPL 15, yakni mampu menemukan isu-isu dan masalah sosial budaya, memainkan peran sebagai pemecah masalah dalam masyarakat dan merumuskan solusinya. Pada bidang ketiga, ada keterampilan umum atau KU yang terdapat pada CPL 19, yakni mampu mengelola kebutuhan stakeholder atau klien secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil informasi dan data. Nah, keterampilan khusus atau KK terdapat pada CPL 30, yakni mampu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi serta melakukan riset, investigasi, atau analisis dan prediksi. Lantas, kita bahas juga tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya. Nah, CPMK-nya ada 7. Yang pertama, mampu mendeskripsikan, membangun pengetahuan, serta menganalisis konsep dasar dan ruang lingkup pengembangan materi IPS. Lalu CPMK kedua diharapkan mahasiswa mampu menelaah serta menganalisis ruang lingkup dan konsep esensial dalam kajian geografi. Nah, CPMK ketiga, mahasiswa mampu menelaah serta menganalisis ruang lingkup konsep-konsep esensial dalam kajian sejarah. CPMK 4, mahasiswa mampu menelaah dan menganalisis ruang lingkup dan konsep esensial dalam kajian ekonomi. CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mempraktekkan nilai dan norma dalam masyarakat yang terdapat pada ruang lingkup dan konsep esensial kajian sosiologi. CPMK 6, mahasiswa mampu menelaah dan menganalisis ruang lingkup dan konsep esensial dalam kajian antropologi. CPMK terakhir atau CPMK 7 adalah mampu menulis dan mempresentasikan hasil penelitian terkait materi kajian IPS dan permasalahan pembelajaran IPS di SMP sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama collaborative learning. Artinya di sini sangat penting kerjasama antar
individu yang berada di dalam kelas. Sangat diharapkan mahasiswa dan mahasiswi sekalian bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat dengan baik, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan nanti oleh dosen mata kuliah. Yang kedua, ada discovery learning. Di sini nanti ada kaitannya dengan tugas mini riset. Karena di Universitas Negeri Medan, mini riset adalah salah satu penugasan wajib di setiap mata kuliah. Di sini nanti mahasiswa akan dibimbing mencari atau menemukan permasalahan dan memberikan solusinya dalam sebuah laporan mini riset. Lantas yang ketiga ada case method. Case method adalah di sini di mata kuliah ini saya memberikan beberapa permasalahan lewat sebuah link YouTube atau video pembelajaran yang terkait dengan materi IPS ini. Nanti bersama-sama mahasiswa akan mengisi LKM case methodnya. Nah, terakhir adalah team based project. Dalam mata kuliah ini, team based project yang saya pakai adalah karena saya mengusung metode atau model ajar VCT, Value Clarification Technique, maka uh, tim based project yang saya hasilkan di akhir adalah mahasiswa mampu bermain peran untuk meningkatkan nilai afektif. Jadi, materi yang digunakan adalah materi sosiologi di pertemuan kelima, eh, CPMK kelima ya, dan di sana akan diperankan oleh mahasiswa eh, dengan membuat beberapa cerita seperti drama dan diperankan tetapi bermuatan nilai dan norma. Nah, mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka. Struktur penugasan pada mata kuliah ini merujuk pada SK Rektor, sudah pasti setiap kali pertemuan ada tugas rutin yang saya berikan, bisa berupa individu dan juga berupa kelompok. Lalu ada CBR, artinya di sini kritik review yang mana nanti mahasiswa secara berkelompok mengkritisi satu atau dua buah buku yang berkaitan dengan IPS. Lalu ada CJR atau Critic Journal Review, yang direview adalah jurnal atau artikel yang berkaitan dengan materi IPS. Lantas juga ada mini riset seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Mahasiswa turun ke lapangan, tepatnya ke sekolah SMP untuk mencari permasalahan terkait pembelajaran IPS di sekolah SMP atau permasalahan seputar pembelajaran IPS di sekolah tersebut. Lalu ada rekayasa ide yang sudah melekat sepenuhnya di mini riset ya. Mereka memikirkan ide apa yang akan diteliti. Nah, setelah mereka observasi, maka akan mendapatkan ide-ide cemerlang lalu melakukan mini riset. Dan juga proyek sebenarnya juga bisa langsung di hasil mini riset berupa laporan mini riset. Hanya saja untuk mata kuliah ini spesial pertemuan ke-6 atau CPMK kelima itu saya akan membuat penampilan sosiodrama berkaitan dengan nilai dan norma terkait dengan materi konsep esensial sosiologi. Nah, penilaian di Universitas Negeri Medan itu ada beberapa elemen. Yang pertama, kehadiran dalam perkuliahan itu disebut dengan formatif satu, itu bernilai 5%. Lalu ada ujian tengah semester atau UTS, itu formatif 2, itu 20%, lantas ujian akhir semester atau UAS formatif 3, 25%. Yang keempat, tugas portofolio. Yang dimaksud dengan portofolio ini adalah ada case method yang tadi sudah dibahas, ada team based project yang tadi juga dibahas. Jadi, ini semua adalah 6 tugas KKNI yang bisa diintegrasikan ke dalam case method dan team based project. Disebut dengan formatif 4. Ini yang tadi saya bilang, tim based project, rekayasa ide itu bisa melebur ke mini riset atau bisa melebur kepada tim based project atau dia melebur kepada case method. Nah, dalam RPS ini case method atau LKM case method saya pisahkan sendiri dan yang digabungkan adalah mini riset
dan rekayasa ide. Nah, tim Best Project-nya sendiri itu berupa sosiodrama yang dimainkan oleh dua kelas dengan anggota yang lebih ramai. Walaupun nanti di cuplikan pengajaran saya memakai hanya beberapa mahasiswa saja. Nah, nilai mata kuliah di Universitas Negeri Medan, rentang atau kategorinya adalah 85 sampai 100 itu adalah A atau sangat baik, 75 sampai 84 itu adalah B, baik, 65 sampai 74 adalah C, kurang baik, 0 sampai 64 itu dianggap E, sangat kurang baik.
Berobotan ya, sama yang mana tangan. Tahap di mana seseorang itu sudah bisa menjadi sebuah masyarakat sebetulnya, karena dia bisa memainkan tangannya, tidak ada orang, ada tangannya. Mana dulu? Oke, mana dulu? Yo mana ya? Satu, lagi dua, orang yang misalkan dengan tipikal yang tujuannya adalah membuat anak menjadi tegas. Ada apa? Tunggu dulu, sih. Satu. Ya. Lagi. Sebutkan bila ikut. Ada sensasi, ibu. Yes, ibu. Terus, lagi ya. Singkat dari pola permisif. Arya. Oke. Arya. Satu. Lagi. Yang belum jelasnya itu adalah Ahmad sebagai pemimpin. Dia ada di tahap Fani tahap. Oh, ada yang bukan itu bagian fokus. Ada di oh ya, kedua, ya. Lagi. Misalnya ya, ada itu dia sudah menjadi anggota di kantor sebuah unimed. Ini orang di situ. Ada temannya ibu sakit. Dia bisa menjadi orang ikut pada saat ibu gak bisa masuk. Dia ada di tahap. Dia mana? Aduh, ya. Iya. Lagi. Apa namanya dari yang sudah disebut oleh tadi sosiologi. Dengar? Bersama dengan siapa? Ada yang disebut? Ada? No, tidak bisa. No, tidak bisa. Ada? Dengar? Oke, salah ya. Yang mana? Kalau ibu nggak tahu geografisnya ya, ini ya. Satu. Dan sekali lagi, siapa yang ada namanya di sini? Siapa yang ada namanya di sini? Ada pasien depan. Nggak ikut sama sekali. Sama siapa yang nggak ada di sini? Ya, dengerin baik-baik. Sebenarnya tidak banyak. Kita lupa itu banyak ya. Nah, kalau tindakan norma itu, kalau dia melanggar, dia hanya mendapatkan teguran. Itu namanya. Dia hanya mendapatkan teguran. Apa yang cara disis, sama dia supervise, dia kebiasaan. Yang tadi saya berikan contohnya adalah makan itu sampah dengan sampai kebiasaan dia. Apa? No, ini adalah dengan norma. Ada cara. Nah, ini maksud mana? Kalau dia melanggar dengan teguran. Tadi saya berikan contohnya. Itu seperti apa? Saya kasih lagi ini yang kan. Disis satu cara kebiasaan supervise. Apa? Oke, lagi. Kalau kita norma itu, jika dia langgar, dia mendapatkan ejekan. Apa? Ini masih kita normal, ada cara, ada supervise, ada istiadat, ada cara. Kalian tidak, benar ya, bagus ya. Lagi, masih kita norma. Ini ada norma, ada norma, ada apa sih yang kurang? Jangan ada norma satu lagi. Ya, masalah kata norma. Yang melanggar itu, kalau dia melanggar, dia akan dikucilkan. Ayo, adalah teman misalnya, teman lain tempat dia itu komunitas dia gitu. Terus yang ketiga adalah coba sekolah akan memberikan norma ya. Nanti kan dia bisa juga bilang pada kembali kayak hari ini gitu ya. Terus yang keempat adalah media masa. Ini masuk banyak banget. Ada yang ada yang mencetak, ada yang digital gitu ya. Dan sosial media masuk di dalamnya. Nah, terus dengan begininya, saya kira dia kepada tahap sosialisasi menurut siapa? Terus ya, dia bilang ada tiga. Yang pertama sebenarnya my stage. Jadi tahap tempat anak masih mempersiapkan diri, dia masih meniru gitu. Yang kedua itu dia stage, dia sudah bertindak dia gitu. Dia bisa menentukan pada sendiri, dia akan dalam sebuah komunitas, dia juga bisa menentukan temannya gitu. Yang ketiga ada generalis stage atau tahap di mana penerimaan norma secara kolektif dia sudah bisa. Artinya dia sudah jadi masyarakat seutuhnya. Dia akan bisa ada kata norma. Kita ada norma ada norma ada cara bisnis. Ini kalau bilang nggak paling kita ejekan. Nah yang kedua ada kebiasaan supervise. Ini kalau bilang ada keturunan. Dan ketiga ada sih. Ada yang norma ya, norma itu seperti hilang. Kalau dulu itu selama ngomong sekali dengan kalian ada hilang. Sekarang balik lagi. Masuk ya. Oke, sejauh ini semuanya paham. Paham bukan hari ini? Jadi kalau sudah paham, terima kasih. Minggu depan kita ketemu
yang misalnya kalau sama dosen, ya nggak Li? Iya. Ih, kali ini ibu gosip gak pernah ngajak-ngajak aku loh. Tapi lihatlah kan, S2 CPR ku belum selesai, CPR ku juga bagilah. Tapi kalau kayak gitu, Rupi itu nomor 1 lah. Ih, bagilah. Apa Rupi ada yang banyak nanti dibagi-bagi apa? Berapa? Iya juga sih, tapi kan gue jujur lah, aku sebenarnya kurang suka sama orang itu. Kenapa? Karena mereka selalu bikin kerusuhan. Bayangin, gua aja tadi ngejelasin materi, tapi mereka gak pernah smart main handphone pula. Jadi gimana ini jadwalnya? Iya kan, betul dong. Mereka gak ada yang bilang materi ini dengan jelas dan menghargai sama sekolah. Dan mereka tahu sampai jadwal itu kayak mana. Setiap hari hadapi mahasiswa yang ditanya macam-macam. Apalagi yang ditanya ke orang itu. Lagi aku, apalagi mereka kan siapa? Kayaknya sih mereka bisa ini tegur secara keras dan mereka tuh kasihan kan, mereka nggak menyadari kesalahan mereka dan mereka akan memperbaiki kesalahan itu. Iya betul, Cak. Kita ini jadi kontroversi sama mereka. Tahu kan kontroversi apa? Kebencian yang terpendam. Ya, harusnya kita itu saling bagus-bagus lah komunikasinya. Terus di sosial antara kita juga harus ditingkatin lagi. Kalau kayak gini nanti takutnya kita jadi bertentang ya. Sebelum masa kembali ke mata kuliah, ternyata setelah teman-teman berubah rencana, apa yang teman-temannya dan mulai menghargai guru dan teman-teman yang lainnya. Nah, guys, ini karena Kiki sama Suki udah dulu. Gimana kita masuk pelajaran sama mereka? Ah, terlatih lagi kakeknya belum siap. Kita kan ngobrol. Dan gitu loh bro, kita harus pelajaran sama mereka. Kayak mereka tahu cara menghargai. Karena kan tahu sendiri lah tuh, segala orang itu masuk itulah di kelas kita. Iya nggak sih? Iya benar, kita harus kasih tahu mereka. Kalau nggak mereka akan berpikir kayak terus. Pokoknya kita harus ubah mereka. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kita revisi kita ya guys. Oke. Dengan hal itu, Nathan, Kiki dan